Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ibadah PLK perempuan di minggu yang kedua di sore ini akan segera kita mulaikan. Kita akan menggunakan liturgi ibadah PLK perempuan bentuk yang kedua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Untuk itu dijemput sekalian berdiri. Panggilan beribadah. Datanglah kepada Tuhan, muliakan namanya. Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi mulia-mulia namanya. Kita tabiskan ibadah ini. Dalam kasih Allah Bapa, pertolongan dari Yesus Kristus, dan pernyataan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Jemaat kembali. Litani Amsal. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tapi hati orang bebal tidak jujur. Kita angkat pujian seperti rusa rindu sungai. Jiwaku rindu Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita di sore hari ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-11 hingga ke-13. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan kemurahan-Mu, karena penyertaan-Mu sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Kami ada di persekutuan sore hari ini, itu karena kemurahan-Mu. Saat ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dimampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-11 hingga ke-13 yang berkata-kata sebagai berikut. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Renungan kita di sore hari ini terambil di dalam pembacaan kita tadi, 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-11 hingga ke-13, dan diberi judul Bergantung pada Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sikap ketergantungan manusia kepada Allah menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang sungguh terbatas. Ia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Itulah yang diyakini Paulus dalam pelayanan bagi jemaat-jemaat. Segala hal yang dilakukan Paulus dalam pelayanan, semuanya bergantung kepada Allah. Hal itu nampak dalam setiap doa yang disampaikan kepada Tuhan. Kerinduan Paulus untuk berjumpa dengan jemaat Tesalonika disampaikan kepada Tuhan melalui doa sebagaimana yang disaksikan dalam bacaan kita saat ini. Ia berdoa kepada Allah agar membuka jalan baginya untuk dapat berkunjung ke Tesalonika. Selain itu, ia juga berdoa agar jemaat dimampukan memenuhi hukum kasih di dalam hidup sehari-hari, serta jemaat boleh tetap hidup kudus dan tanpa cacat celah di hadapan Allah sampai Kristus datang kembali. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bergantung kepada Allah, itulah sikap yang perlu kita miliki di dalam menjalani kehidupan ini, yang penuh dengan tantangan.
Sebagai manusia yang punya keterbatasan, sesungguhnya kita tidak mampu keluar dari setiap persoalan hidup yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Karena itu, kita harus terus berserah dan tetap berdoa kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Doa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu perlu juga disertai dengan tindakan yang nyata. Melalui ketaatan kita untuk mematuhi setiap seruan pemerintah agar kita tetap di rumah saja, jaga jarak, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan tetap pakai masker ketika keluar dari rumah. Semua upaya ini harus kita lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jika kita tekun mematuhi semua upaya pemerintah ini, maka kita akan tetap sehat dan dapat menjalani kehidupan yang saling mengasihi dan terus bergantung kepada Tuhan sampai Ia datang kelak di dalam kemuliaan. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka berilah persembahan dengan sukacita sambil menghayati firman Tuhan ini. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Sementara kita memberi persembahan, kita angkat pujian, bawa persembahanmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Tanpa pertolongan dan penyertaan-Mu, kami tidak berarti apa-apa. Dan biarkan kami terus bergantung hanya kepadamu. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Persembahan yang telah kami beri di sore hari ini,
Engkau berkati agar terpakai baik untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih khusus untuk provinsi dan kabupaten kami. Ampuni kami Tuhan. Beri roh hikmat bijaksana bagi pemimpin-pemimpin kami. Beri sehat kuat bagi mereka. Lindungi keluarga mereka. Di tengah pergumulan akan pandemi COVID-19 ini, Tuhan kiranya menyertai pemerintah kami, tenaga medis, dan gugus tugas penanggulangan COVID-19. Kami berdoa untuk para pendeta dan hamba Tuhan yang terus menopang dan berdoa untuk pergumulan ini. Beri sehat kuat bagi mereka dan lindungi keluarga mereka. Persekutuan PLK Perempuan, kiranya Engkau memberkati program yang sementara berjalan. Engkau memberkati agar terlaksana dengan baik. Pengurus dan anggota PLK Perempuan, baik di tingkat jemaat maupun di KWP 1 hingga ke-16, Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk tim kreatif, paduan suara, pemain keyboard, Bapak Ibu Kostor, teknisi, dan semua orang yang memberi diri dalam pelayanan ini. Engkau memberkati, melindungi mereka, dan keluarga mereka. Inilah kami Tuhan, yang berdoa, bermohon dan bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di akhir persekutuan kita di sore hari ini, dijemput kita sekalian berdiri, kita menyanyi pengharapanku hanya Yesus saja. Yang mati atas
nasihat dan berkat. Perempuan yang baik hati beroleh hikmat. sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Siapa berpegang pada kebenaran sejati menuju hidup. Siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Pulanglah dengan sukacita dan bawalah berkat Tuhan untuk perjalanan hidupmu. Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu dan menyertai kamu sekalian. Ibadah kita telah selesai. Silakan duduk. Tuhan menyertai kita sekalian. Shalom.